Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Sagung Dumadi. Saudaraku yang Anda cintai di seluruh jagat raya ini, Ana ucapkan terima kasih bagi saudaraku yang dahulu membenci lalu berada di sisiku, yang dulu mencibir sekarang mempercayai, yang dulu ingin menikam justru mendukung dari belakang. Karena apa wahai saudaraku? Langkah yang Ana lakukan bukan teori membaca strategi dari sebuah buku yang disampaikan dalam dunia akademis, namun yang aku sampaikan adalah perjalanan hidupku dalam tempaan panjang dari Tuhan yang Maha Agung. Atas saran seseorang, beliau adalah seorang profesor doktor yang dahulu sering menasihati Ana. Setiap luka, setiap kepahitan, setiap momentum yang Ana terima, yang Ana jalani, yang menimpa Ana dalam kehidupan ini, agar Ana abadikan, Ana kodifikasikan di sebuah media agar abadi. Itu atas saran beliau, saudaraku. Lalu wujudlah berbagai cerita sebuah perjalanan dalam sebuah akun. Itu adalah perjalanan real yang nyata, wahai saudaraku. Bukan karangan, bukan nasihat seseorang, ataupun bukan membaca dari sebuah buku strategi. Lalu dalam sebuah perjalanan, Ana berjalan di suatu tempat. Ana mendengar orang bersolawat, namun Ana tidak menjumpai siapapun di situ. Ana ikuti suara itu. Ana tambatkan motor Ana di suatu tempat. Ana menuju suara solawat itu yang kedengaran jelas di telinga Ana, namun tidak ada orang di situ. Lalu Ana berjumpa dengan orang yang duduk di depan sebuah kuali, menungguin kuali tersebut karena beliau memasak nasi liwet. Saat Ana sapa beliau siapa nama beliau, beliau membalikkan badan dan tersenyum. Katanya beliau sudah menunggu Ana 7 hari. Ana tanya, beliau menunggu Ana 7 hari, emang mau berapa lama di situ? Katanya sampai 41 hari pun akan ditunggu. Itu yang membuat Ana tidak mengerti, wahai saudaraku. Katanya beliau tahu bahwa Ana akan melewati tempat itu. Lalu beliau berkata, suatu ketika hatimu akan disucikan oleh Allah. Itu kata beliau. Kejadian itu sekitar 2 tahun yang lalu, wahai saudaraku. Lalu Ana berkata, hati kok disucikan toh Pak? Emangnya bisa? Emangnya membersihkan hati pakai suklin? Beliau tersenyum. Ana juga tersenyum, wahai saudaraku. Terjadi dialog sambil bercanda. Nasi liwet yang beliau masak tetap mengepul belum masak.
Lalu anak bertanya, kenapa nggak disucikan sekarang saja Pak? Pakai nunggu mati suatu ketika segala. Anak bilang seperti itu, guys. Lalu beliau berkata, kalau disucikan sekarang, 2 tahun yang lalu maksudnya, hatimu masih membelok ke kanan dan ke kiri. Itu yang membuat anak tersenyum. Lalu anak tanya, kalau boleh saya tahu Bapak siapa namanya? Karena anak melihat usia beliau itu sudah tua, namun wajahnya muda. Aneh kan, guys? Saya lihat rautnya itu seperti orang usianya ya sekitar 50-an ke atas lah. Tapi kok kulit-kulitnya itu muda. Itu yang membuat anak nggak mengerti, guys. Lalu beliau berkata, orang-orang sering mendatangiku di Jakarta dengan menyebut namaku Mbah Priok. Anak kaget, guys. Bukankah Mbah Priok sudah tiada? Ini kejadian nyata. Terus anak bilang, apa betul Bapak Said Hasan Al-Haddad? Beliau tersenyum sambil mengangguk. Ternyata beliau adalah Mbah Priok almarhum. Bisa nggak antum logika orang yang telah tiada menemui anak? Lalu anak tanya, kalau betul Bapak Mbah Priok atau Mbah Soleh atau Said Hasan Al-Haddad, kenapa masak nasi liwet di situ? Beliau ternyata cuma ya sekedar simbol aja, guys. Karena masaknya nasi liwet kan pakai priok, bukan untuk dimakan. Lalu beliau bilang, Ana cuma menyampaikan itu padamu. Setelah itu beliau pamit. Setelah mengucapkan salam, Ana jawab, beliau berjalan beberapa langkah, sudah tidak ada, guys. Itu pengalaman Ana. Sejak kejadian itu, Ana mempunyai keinginan untuk menyampaikan segala sesuatu kebenaran sesuai keinginan Tuhan dengan cara Ana. Tidak harus mengikuti peta yang lama. Seorang katalis pembaharu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sifatnya adalah pembaruan. Jika Ana rasa betul tidak bertentangan dengan sesuatu kebenaran, Ana sampaikan, walaupun tidak sesuai dengan aturan lama dan peta lama. Seperti itu, guys, kisah perjalanan Ana. Bukan membaca dari kamus, tidak membaca dari buku strategi, bukan dari seseorang, namun dari perjalanan hidup Ana sendiri. Itu adalah real, nyata, dari perjalanan luka, dari perjalanan kesedihan, dari perjalanan yang menimpa Ana secara langsung, bukan karangan. Semoga manfaat, rahayu semuanya. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua, rahayu, 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 salam sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.